Selamat siang Pak Herman. Ya. Ini menyinggung ini Pak permasalahan perizinan di BP2T. Apakah dipermudah apa dipersulit Pak? Karena kan ada rumor bahwa orang-orang dipersulit untuk membuat izin segala macam. Bagaimana Pak? Menurut Bapak? Sebenarnya dipermudah jika izinnya sudah lengkap, semua persyaratan lengkap, kita permudah. Kita juga tidak mempersulit jika sudah lengkap, tapi kita tidak mempermudah gitu. Kita mempermudah semua perusahaan yang memang tidak lengkap, kita permudah, bukan itu maksudnya. Kita mempermudah jika memang dia berkasnya lengkap, dan kita tidak akan mempersulit jika memang sudah lengkap semuanya. Kita akan mempersulit kesannya karena jika tidak lengkap gitu. Pemohon tahunya kita mempersulit gitu. Padahal berkas mereka kurang lengkap gitu. Dan kendala di layanan itu rata-rata pemohon ada ya, rata-rata ada sebagian kecil yang memaksa kita jika misalnya izin lingkungannya kurang gitu, tolong didaftar dulu, nanti izin lingkungan menyusul gitu kan. Saat ada pemaksaan seperti itu, kadang-kadang itu juga nggak enak gitu, karena sudah nanti menyusul gitu. Tapi sampai sehari dua hari yang dibilang menyusulnya itu kapan menyusulnya, nggak ada gitu. Sedangkan itu sudah terdaftar. Pemohon jika sudah terdaftar, tahunya dia sudah menghitung hari 1, 2, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sedangkan perlengkapan itu belum diserahkan ke kita. Itu mana kita belum proses gitu. Karena terhitung proses jika sudah lengkap. Jika sudah lengkap, baru 1 hari, 2 hari itu jalan. Gitu. Tapi dianggapnya mereka sudah jalan Pak ya? Nah, dianggap mereka karena kita sudah terima. Ya. Karena dengan yang tanda kutip sedikit pemaksaan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Berarti mereka banyak kan belum begitu paham Pak ya. Sebenarnya yang dihitung sudah mulai proses itu bagaimana, yang belum proses bagaimana Pak ya? Ya, itu yang seperti itu ya, mereka yang kurang paham seperti itu. Tapi di awal sekarang kita sudah perketat lagi. Jadi sebelum didaftar kita verifikasi dulu. Verifikasi. Jika memang belum lengkap, kita nggak daftarkan, silakan dibawa kembali gitu. Sekarang seperti itu, sistem kita seperti itu sekarang. Kalau dulu kan kita terima dulu, daftar, terus kita verifikasi. Sekarang verifikasi dulu. Diverifikasi dulu kelengkapan berkas, di scanning dulu aplikasinya, persyaratannya apa aja, A konten ada, B ada, C ada, D ada, sudah lengkap, lalu didaftarkan. Nah, kalau sudah didaftarkan kan nggak mungkin lagi ada kekurangan seperti itu. Di Tangsel ini kan termasuk kota yang baru Pak ya, dan berkembang. Berarti kan banyak orang yang ingin membuat usaha di Kemang sini. Nah, pengawasannya bagaimana Pak dengan segitu banyaknya orang yang mau bikin usaha Pak? Pengontrolnya bagaimana Pak? Kontrolnya seperti di Bintaro ya. Di Bintaro itu banyak sekali yang alih fungsi. Bintaro sektor 2 misalnya itu depan stand ya. Depan stand itu banyak sekali yang awalnya perumahan, dan itu berubah jadi toko-toko. Jadi agar kita menginventarisir di untuk Korwil Pondok Aren, Korwil 2 itu, Korwil 2 pembangunan, kita sedang menginventarisir ada berapa yang bangunan yang berubah fungsinya dari rumah tinggal menjadi toko gitu. Nanti setelah ditemukan angka fixnya, kita akan buat surat semua ke mereka, kita akan kasih kemudahan gitu. Kan kita rencana juga akan buka pos di sana, pos di Bintaro khusus buat alih fungsi. Jadi kita jemput bola, tapi khusus pendaftaran tetap proses di kantor pusat kita di sini. Jadi dengan kita mempermudah seperti itu, mudah-mudahan masyarakat nanti mau mengalih fungsikan fungsi bangunannya dari rumah tinggal ke toko, ke ruko gitu. Yang menjadi kendala mereka tidak mau mengalih fungsikan sekarang ini kenapa? Itu mereka tidak mengalih fungsi karena itu samping gua aja sama begitu, ya kan? Itu samping sama, rumah-rumah jadi toko, warung-warung kelontong, rumah-rumah. Berarti kesadaran kecil, ya? Kesadaran, intinya kesadaran mereka, dan mereka akan butuh alih fungsi itu saat akan berhubungan dengan bank pasti kan. Betul. Ya, selama mereka nggak berhubungan ya kesadaran mereka aja, kesadaran mereka. Tapi kan itu mengurangi PAD Tangsel Pak. Jelas mengurangi. Nah mengenai ini Pak, pemasangan banner spanduk itu bagaimana Pak?
sebenarnya. Kok sekarang kelihatannya jauh lebih marak lagi Pak yang liar-liar itu Pak. Nah, tindakan dari BP2T apa gimana Pak? Sebetulnya kalau masalah banner spanduk itu ada seksi khusus, seksinya seksi kesra dan ekonomi. Kebetulan seksi kesra ekonomi lagi kosong sekarang karena mutasi sudah jadi kabit ya, promosi. Sementara saya baru mulai mempelajari tentang kesra itu dan saya diperbantukan oleh kepala bidang untuk menangani reklame. Coba saya jawab semampu saya. Selama ini, sekarang ini kita mengutamakan yang papan merek atau banner tapi di lokasi sendiri, di atas lahan sendiri. Untuk daerah penataan seperti Jalan Raya Serpong, Juanda, Pamulang itu kita menunggu tahun 2012 menunggu perwal penataan ulang, nanti penataan reklame gitu. Jadi untuk yang di trotoar, yang di median, kita tidak memberikan izin dulu. Untuk papan merek, umbul-umbul, spanduk, yang sifatnya temporari cuma 2 minggu, 1 bulan paling lama, silakan, nggak dipermasalahkan, silakan diurus izinnya bisa. Apa mereka menghindari izin supaya menghindari pajak juga Pak? Menghindari izin, menghindari pajak. Karena kan pajaknya cukup lumayan Pak ya untuk reklame itu. Dan kalau ada sekian banyak reklame kan berarti mereka harus butuh sekian banyak. Pas seperti itu Pak kasusnya. Yang menghindari pajak jelas ada aja. Ada aja. Orang yang menghindari pajak maka dia nggak sadar, dia coba-coba pasang kan, kalau ketahuan dia bayar, nggak ketahuan bisa bodoh. Juga saya juga tadi habis dari ke lapangan ya, ke daerah Juanda itu. Dari Juanda kita dapat temuan dari BPKAD yang udah survei lebih dahulu dia. Kita dikasih masukan, ini lupa belum ada izinnya gitu. Saya coba ke sana dan di sana ternyata dia memang belum mengurus izin. Itulah kita lanjuti, kita permudah, kita kasih permohonan izin, jadi dia isi langsung di sana, nanti dia serahkan ke kita untuk mengurus izin. Kita sekarang sudah ada kerjasama dengan BPKAD, kita intinya untuk reklame dengan BPKAD dengan Satpol PP, 3 SKPD itu kompak jalan. Tapi sekarang modelnya BP2T itu jemput bola Pak ya? Insya Allah jemput bola BP2T selama nggak ada kerjaan. Nggak bisa dibilang itu nggak ada kerjaan ya. Tiap hari pemohon bisa 50 yang masuk kan. Iya. Untuk ngurusin itu aja kita udah kurang personil. Betul. Tapi di waktu senggang kita usahakan tetap jalan ke lapangan untuk mengisi reklame-reklame yang belum ada izin gitu. Kita sudah menggalakkan tempel dong stikernya gitu. Ya. Jadi kita bisa tahu oh, ini ada izinnya stikernya gitu. Karena selama yang sebelumnya tuh mereka tidak tempel gitu, disimpan di laci itu. Buat apa? Itulah makanya kan merugikan dia juga kan, merugikan dia dan membuat kita capek. Nanya lagi udah ada izin, oh udah ada, mana nih? Oh iya benar. Kita nggak tahu karena nggak ditempel itu stiker gitu. Gitu. Kita sudah makanya start kasih stiker, kita kasih tahu ditempel di media yang akan dipasang. Jadi kontrol Satpol PP, kontrol BPKAD, kontrol BP2T berjalan gitu. Bisa kita tentukan oh ini memang sudah ada, ini belum ada gitu. Terima kasih Pak Herman. Selamat siang. Selamat siang.